Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat anak-anak Bapak semuanya, baik di Medan, di mana-mana. Pokoknya setiap yang membaca, yang menonton YouTube ini adalah anak Bapak semuanya ya. Semangat pagi! Baik sayang, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru ya, atau materi yang selanjutnya ya. Yaitu kita mau mempelajari perintah CLI di sistem operasi Linux. Ya. Di sini Bapak menggunakan sistem operasi Linux Debian 8. Jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana melakukan perintah CLI di sistem operasi Linux dengan menggunakan perintah teks. Baik, untuk tidak memperlambat waktu dan untuk mengarah ke pembelajaran yang seutuhnya, Bapak akan share dulu materi Bapak ya. Bapak ambil Debian ya, Debian kita 8,5 Bapak share. Baik anak-anakku semuanya ya. Di sini sudah nampak, kamu lihat di situ ada layar Linux Debian ya. Jadi kita akan mencoba untuk melakukan perintah teks atau CLI dengan menggunakan sistem operasi Linux Debian. Benar sekali. Bapak tahu kalian sudah langsung bilang Linux Debian. Maka anak Bapak yang nonton Bapak kasih nilai 100 semua. Baik, perintah CLI di Linux Debian itu kita gunakan menggunakan layar yang dikenal dengan namanya terminal. Kalau di Windows ya, sistem operasi Windows, baik sistem operasi Windows apa saja ya, itu dia kita menggunakan layar command prompt atau yang dikenal dengan layar CMD ya. Yang semalam di taskbar ada type here to search, kita ketikkan CMD, kemudian kita pilih command prompt, kita enter, itu berarti layar untuk mengetikkan CLI di sistem operasi Windows. Pada saat ini kita akan mencoba perintah CLI juga seperti semalam, tapi di sistem operasi yang berbeda, atau yang dikenal dengan namanya adalah sistem operasi Linux Debian 8,5. Baik anak Bapak semuanya, cara untuk masuk ke Linux Debian 8,5 ya, kita ambil dari menu, ini ada menu di Linux Debian, Bapak ambil menu, Bapak klik, kemudian kita ambil di situ nakku adalah, kita ambil administration ya, administration, baru kita ambil terminal. Kalau Bapak klik, maka sekarang kita akan masuk ke layar kepunyaan dari Linux Debian ya, agar kita mengetikkan perintah teksnya ya. Nah, baik, di layar ini karena dia kecil, kita besarkan dulu ya, supaya anak Bapak nampak semuanya. Nah, seperti ini nah. Inilah dia layar kepunyaan Linux Debian untuk mengetikkan perintah secara teksnya. Kalau ada keluar anak Bapak lihat tanda dolar seperti ini ya, ini adalah merupakan posisi kita itu atau user yang masuk dalam ini adalah yaitu dikenal dengan namanya user biasa ya. Sama macam di Windows juga begitu, pada layar komen itu ada usernya namanya user biasa ya. Jadi seperti ini kita hanya bisa untuk melihat file, menampilkan file. Tapi kalau kita ingin membuka file, menghapus file, merubah nama file, kita yang tinggi lah ya, perintah yang kelas tinggi, dia nggak bisa karena posisi kita itu dia berada pada user biasa. Nah Pak, timbul pertanyaan, Pak bagaimana supaya kita bisa Pak masuk ke user privilege atau user yang administration user, maka anak Bapak harus mengetikkan perintah SU. Enak ya? Betul, SU. Nah, anak Bapak sudah mulai paham ini, Bapak nampak sudah mulai paham ya. Dari wajah-wajah kamu ini yang nonton YouTube Bapak ini sudah menunjukkan wajah-wajah yang mulai paham. Kalau sudah mulai paham berarti anak Bapak akan mendapatkan pelajaran kita ini. Yakin ya? Kita ketikkan SU, setelah itu kita enter. Nah, apa yang dia minta? Dia minta password. Pada saat kita menginstal Linux Debian di komputer kita nanti, dia akan menanya, masukkan password untuk privilege user. Maka kita masukkan. Di sini punya Bapak, privilege user Bapak adalah 123456778. Memang Bapak masukkan seperti itu. Ya. Jadi Bapak masukkan privilege-nya adalah 1
Ya, bentar nak, dia agak hang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bapak enter. Ya, coba perhatikan. Sekarang posisi Bapak naku sudah pada posisi user privilege. Pak, dari mana kami mengetahui Pak posisi kami di user privilege? Coba anak Bapak perhatikan tanda di akhir daripada kursor kita, menu kita, ya. Di situ dia tanda trace. Kalau anak Bapak di Linux, Linux apa saja, Debian, Ubuntu, apa saja, kalau posisi di akhir kanannya sudah keluar tanda trace atau hashtag kalau orang bilang sekarang, anak bilang hashtag itu, anak sekarang yang bilang, itu berarti kita di posisi sudah user privilege, bukan di user biasa, tapi di user privilege. Bisa dipahami nak ya? Sedangkan kalau anak Bapak di posisinya tanda dolar, ini dia tanda dolar, itu berarti anak Bapak masih berada di user biasa. Ya, tadi sudah Bapak terangkan user biasa itu kita tidak bisa melakukan perintah-perintah yang begitu high, bagus, tinggi, ada yang dibatasinya. Tapi kalau sudah sampai kita ke user trace atau user privilege atau bahasa ilmiahnya sekarang itu di root, maka kita sudah bisa melakukan perintah apa saja karena user kita sudah tinggi. Baik sayang, Pak, apa ini Pak di sebelahnya Pak ada /home/ek? Itu berarti kita berada pada folder ek dan folder ek berada pada folder home. Jadi posisi kita nih sekarang kita pada user privilege yang berada pada folder ek, di mana folder ek itu berada di dalam folder home. Baik, Naku. Pertama sekali Bapak akan mengajarkan kepada anak Bapak bagaimana Pak kalau kita mau melihat file dan folder di file dan folder di directory ek atau di folder ek. Artinya Bapak mau mengajarkan sama anak Bapak, kita mau menampilkan file dan folder yang terdapat di dalam folder ek. Perintahnya bagaimana? Kita ketikkan ls. Ingat nakku, bahwasannya di dalam Windows semalam, di dalam Windows kemarin, menampilkan file, perintahnya adalah dir/w atau dir_w. Itu di Windows. Ini sistem operasi yang berbeda, yaitu Linux. Kalau dia Linux berarti bukan lagi dir/w atau dir_w, tapi menggunakan perintah namanya ls. Jadi ls, ya kita enter. Nah, coba anak Bapak lihat sekarang di monitor, ya di YouTube. Bahwasannya, nah di situ sudah menampilkan di dalam folder ek, yang folder ek tadi terdapat di dalam folder home. Folder home itu terdapat dalam root atau utamanya, folder utamanya Linux. Maka ada beberapa file dan folder. Bisa kita lihat ada Pak, dia cinta.ohs, ini adalah file. Desktop adalah folder. Dokumen adalah folder. Ek adalah folder. Download adalah folder. Mengmenghua adalah file. Ogel adalah folder. Music adalah folder. Picture, public, template, dan video ini adalah folder. Inilah anakku folder-folder yang terdapat di dalam folder ek. Folder yang terdapat di dalam folder ek. Bisa dipahami nak ya? Jadi kalau gitu Pakku dia folder di dalam folder. Nah, garis miring kanan yang paling ini, nah ini nampak anak Bapak ini paling awal itu adalah root. Hierarki paling tinggi. Di dalam root itu ada folder home. Baru di dalam folder home ada folder ek. Baru di folder ek ada lagi folder dan file. Inilah dia anakku, documents, desktop, dan yang lain-lain. Cinta OHS, ini adalah file yang terdapat di dalam folder ek. Bisa dipahami ya, nak ya? Pak, ini kan sekarang kita berada Pak pada folder home, Pak. Folder home itu di dalamnya ada folder ek. Bagaimana Pak kalau kami mau Pak kembali ke root atau kembali ke hierarki yang paling atas di dalam Linux? Perintahnya sayang adalah kalau anak Bapak berada di dalam sebuah folder, mana Bapak mau keluar dan berpindah ke folder root, maka anak Bapak tinggal ketikkan saja Pak, cd. Apa anakku? Ya benar, cd, betul.
Kita ketikkan CD. Anak Bapak enter. Coba anak Bapak perhatikan. Sekarang posisi kita bukan di folder EK lagi. Sekarang anak Bapak, anakku sudah berada pada root atau pada folder hierarki yang paling atas. Jadi inilah dia, atau yang dikenal dengan namanya Pak, kita berada pada direktori awal atas. Ini dia Pak. Tidak lagi /home, /ek, nggak ada. Nah, inilah dia nak yang dikenal dengan namanya adalah root atau direktori paling atas, ya dikenal dengan namanya root ya. Timbul pertanyaan seperti ini. Pasti kalian timbul pertanyaan kalian nak seperti ini sayang. Pak, bagaimana kalau kami mau tahu folder-folder apa saja yang ada di root? Jadi kalau Bapak ibaratkan sayang, ya, root itu adalah merupakan hard disk kita. Hard disk. Jadi hard disk itu kita mau tahu folder-folder apa saja yang ada di hard disk kita. Nanti dia akan keluarkan Pak, ada beberapa folder yang terdapat di dalam hard disk. Baru dalam folder-folder yang di hard disk ini ada lagi folder-folder di dalamnya. Jadi sekarang ini posisinya di root. Istilahnya di paling atas, di hard disk kita. Kita mau tahu, Pak, bagaimana Pak cara menampilkan file-file, folder-folder di hard disk atau di root. Karena root nakku dikenal dengan garis miring kanan, maka kita ketikkan perintahnya ls, menampilkan file, ingat nakku, ls, bukan dir. Kalau dir itu adalah sistem operasi Windows, kita gunakan ls. ls spasi garis kanan. Coba anak Bapak tengok. Garis kanan. Garis miring ke kanan. Pak, kenapa nggak ls saja? Karena sekarang kita berada di root. Kecuali kalau kita nakku sudah masuk ke dalam folder-folder di dalamnya. Kita nggak usah pakai slash, tapi pakai ls saja langsung. Tapi kalau kita di root, ini kan artinya tampilkanlah semua file yang ada di root. Jadi garis kanan itu adalah root. Kita mau kepingin menampilkan apa-apa saja folder yang ada berada di root paling atas atau di puncak hard disk yang paling atas. Maka harus pakai slash. ls spasi slash. Ingat itu Pak. Bapak enter. Nah, inilah dia folder-foldernya sayang. Folder-folder yang ada di dalam direktori root atau direktori yang paling atas. Coba Bapak perhatikan, ada folder bin, boot, dev, etc, home, itu tadi aku. Inilah folder home yang kita buka tadi sayang. Paham anak Bapak ya? Home, baru garis EK. Jadi folder EK itu berada pada folder home yang tadi kita buka tadi. Kita buka lagi nggak apa-apa saya. Home, init, image, lib, lost, plus spawn, media, mnt, opt, proj, root, run, sbin, srv, sys, tmp, usr, var, dan family news. Nah inilah dia folder-folder yang terdapat di dalam folder-folder yang terdapat di dalam sistem operasi Linux yang berada di root yang paling utama. Pak, perintah untuk menampilkan tanggal bagaimana Pak di Linux Pak? Sama dengan di Windows, kita ketikkan saja date, anak Bapak enter, maka dia akan nampilkan Pak tanggal. Sama ya, di sistem operasi Windows semalam pun menampilkan tanggal dengan menggunakan date juga, berarti sama ya date ya. Baik, kemudian Pak, bagaimana Pak cara menampilkan jam di Linux Pak? Semalam anak Bapak masih ingat nggak? Apa perintah menampilkan jam di Windows? Betul, time. Makanya kalau guru sudah dia sehati sama muridnya, dia tahu muridnya jawab karena sudah di hati gurunya. Jadi kita tinggal ketikkan time, enter. Maka dia akan menampilkan jam yang ada di real USR sama SYS. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Tapi perintahnya sama-sama menggunakan perintah time ya. Baik. Anak Bapak bertanya lagi sama Bapak, timbul pertanyaan lagi, Pak, kalau gitu Pak, semalam di sistem operasi Windows kita membersihkan layar menggunakan CLS. Kalau di Linux Pak, apa perintahnya? Bukan CLS saya. Bukan CLS. CLS itu adalah perintah di dalam sistem operasi Windows. Kalau di Linux perintahnya adalah clear. Nah, jadi kita ketikkan clear. Clear itu manfaatnya untuk membersihkan layar. Sama dengan CLS, tapi bukan CLS. Inilah gunanya anak Bapak mempelajari sayang sistem operasi Debian.
Pada pertemuan berikutnya, Bapak akan ajarkan lagi, Pak, bagaimana cara membuat perintah di sistem operasi Android, CLI. Karena seorang pakar di dalam komputer, dia harus memahami perintah CLI ini. Banyak orang ngaku bermain di CLI. Para pakar-pakar komputer di muka bumi ini, ya, yang mereka itu banyak menguasai perintahnya adalah perintah CLI. Ya, maka anak Bapak harus belajar. Oke, kita enter sayang. Maka layar kita bersih sekarang, ya kan? Layar kita sudah bersih karena kita clearkan. Tapi ingat loh, jangan CLS. Karena CLS itu ngaku adalah perintah di dalam sistem operasi Windows. Pak, ulang lagi lah Pak, bagaimana Pak caranya Pak menampilkan folder di dalam root Pak, atau menampilkan folder Pak di hadis yang paling atas Pak. Nggak masalah, tinggal ketik aja naku ls, spasi, slash, atau garis miring kanan. Ini perintahnya sayang adalah menampilkan semua folder dan file yang terdapat di dalam root atau hierarki yang paling atas di dalam Linux. Kita enter kembali Pak, keluar lagi Pak folder-foldernya. Keluar lagi folder-foldernya. Ada folder bin, ada folder dev, ada folder home, ada folder lib. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami aku ya? Pak, bagaimana Pak kalau kami mau masuk ke folder home Pak? Biar kami membuka Pak folder home. Bagaimana caranya kami masuk ke folder home? Ya, jangan anak Bapak ketikkan CD spasi dari garis kanan, itu ketika menampilkan folder dan file di root. Kalau kita mau masuk Pak ke folder home, ya udah anak Bapak ketikkan CD spasi. Ya nak? CD spasi home. Kita ketikkan CD spasi home. Atau karena dia Pak dia di dalam root, CD spasi garis miring kanan home. Pak, kenapa dipakai garis miring ke kanan, Pak? Karena kan home itu berada pada directory root. Jadi kita kasih tahu bahwasanya bukalah folder home yang terdapat pada root. Jadi garis miring ke kanan itu adalah rootnya. Kita meminta kepada sistem operasi buka tolong sistem operasi folder home yang terdapat di dalam root. Kalau kita enter naku udah terbuka dia Pak. Coba perhatikan nih sayang. Anak Bapak sekarang berada pada folder home. Ya kan? Beda yang di atas tadi kan aku. Root harahap baru trace. Yang di bawah root harahap garis miring root home. Home, anak Bapak sekarang udah di folder home. Pak, kalau saya mau nampilkan Pak file-file folder di folder home, anak Bapak LS kan aja Pak, tanpa pakai apa-apa. Ini berarti LS kita mau menampilkan Pak semua file dan folder di folder home. Kita enter Pak. Keluar dia Pak. Ada folder EK, ada folder FTP, ada folder UCOP. Ada 3 buah folder Pak di dalam folder home. Bisa Bapak perhatikan ya. Jadi hierarkinya tadi Pakku, root garis miring kanan, home garis miring lagi saya, ada di situ Pakku apa? 3 folder lagi. Folder EK, folder FTP dan folder UCOP. Pak, kalau saya mau membuka folder EK Pak, nah, anak Bapak tinggal CD spasi EK. Loh, Pak, apa Bapak nggak salah tuh Pak? Kenapa nak? Kenapa nggak pakai CD spasi garis miring EK? Enggak nak, kita nggak pakai garis miring lagi. Kenapa? Karena EK ini bukan di root. Paham ya? EK folder EK ini berada pada folder home. Folder home yang berada pada root. Paham anak Bapak? Jadi kalau kita mau membuka folder yang berada di root, anak Bapak harus pakai garis ke kanan. Tapi folder EK kan bukan berada di folder home, dia bukan berada di root. Dia berada pada folder home. Makanya nggak usah pakai garis lagi, tinggal CD spasi EK. Paham ya anak Bapak ya? Paham ya? Nah, karena dia kan bilang tadi root garis miring kanan, di bawahnya home. Kalau membuka home pakai garis miring kanan, dia karena dia root. Jadi home root home EK. Jadi untuk membuka home harus pakai garis kanan. Tapi kalau membuka EK nggak usah pakai garis kanan karena EK sudah berada pada folder home. Bisa dipahami nak ya? Nah kita enter. Bapak tekan tombol LS.
Ini berarti Bapak mau menampilkan Pak file dan folder pada folder Eka. Coba Bapak perhatikan nih Pak. Root at harahap.2 slash home slash Eka. Apa nah Eka tuh? Eka Chris ls. Ini berarti Pak Bapak mau menampilkan file atau folder yang berada pada folder Eka. Di mana folder Eka berasal pada folder home. Bapak enter ya nak. Nah inilah dia sayang. Inilah dia file dan folder. Inilah file dan folder yang terdapat pada folder Eka. Bisa nak Bapak pahami ya? Ini ada Cinta OHS. Paham ya nak? Kemudian selanjutnya itu desktop, dokumen, download, Eka, Menghua, musik, ogel, picture, public, template, X, dan video. Baik. Nanti kalau anak Bapak, kalau ada yang bingung, ada yang mau bertanya, bisa bertanya melalui komentar, boleh Bapak jawab nanti saya. Atau nanti anak Bapak bisa pakai WA ya. WA Bapak juga ada. Anak Bapak bisa tanya melalui WA juga Bapak jawab. Baik. Sekarang kita akan belajar nakku cara mengcopy file ya. Semalam kan udah di Windows kita masuk cara mengcopy file. Sementara di sini kan belum Bapak ajarkan. Bapak akan ngajarkan semua materinya, Pak. Ya. Asal anak Bapak mau belajar, Bapak kasih. Pak. Tapi ingat sayang, ingat. Jangan Bapak buat mati-matian ilmu, Bapak buat materi, tapi anak Bapak nggak subscribe, gitu. Subscribe itu yang Bapak idam-idamkan. Maka anak Bapak harus sedekah subscribe sama Bapak. Like, subscribe. Ya. Kalau nggak like, subscribe, aduh Bapak nangis saja. Nangis Bapak. Iya. Karena tangisan Bapak itu bisa memecahkan batu karang di tengah lautan atau di pinggir lautan. Jadi supaya Bapak tidak tangisan Bapak tidak menghancurkan batu karang di tengah lautan atau di pinggir lautan, anak Bapak harus subscribe. Paham nggak ya? Baik, terima kasih. Anak Bapak paham semua kalau soal subscribe ya. Baik, kita lanjutkan Pak. Bapak akan mengajarkan bagaimana caranya. Ini ada file namanya Cinta OHS. Anak Bapak lihat. Cinta OHS. Bapak mau copy nih Pak Cinta OHS. File Cinta OHS. Bapak mau copy Pak ke folder namanya ogel. Nampak nih ogel. Ada folder namanya ogel. Bapak mau copy nih Pak Cinta OHS. Dalam sistem operasi Windows sayang, mengcopy file itu menggunakan perintah copy. Tapi Pak kalau di Linux bukan copy. Perintahnya namanya cp. Apa nakku? CP. Bapak pikir tadi subscribe, anak Bapak bilang, rupanya CP. Iya, mengcopy file pakai CP, tapi udah nonton punya Bapak, harus di-subscribe, gitu loh maksud Bapak. CP, apa file yang mau di-copy sayang? Cinta.ohs. Kemana mau Bapak copy ini nak? Ke folder ogel. Folder ogel terdapat pada folder apa nak? Folder Eka. Folder Eka terdapat dalam folder apa sayang? Folder home. Folder home terdapat pada apa nakku? Directory. Berarti anak Bapak gunakan perintahnya spasi directory home slash Eka slash ogel. Kenapa Pak diawali dengan tanda slash atau miring ke kanan Pak? Karena kan dia Pak, kita mau masukkan Pak filenya ke folder ogel. Folder ogel berada pada folder Eka. Folder Eka berada pada folder home. Folder home nak berada pada directory atau root paling atas. Apa yang mau di-copy Pak? Cinta OHS. Cinta OS mau diapain di-copy? Perlu perintah CP. Inilah perintahnya anakku. Mau mengcopy file Cinta OHS ke folder ogel. Di mana folder ogel terdapat pada folder Eka, di mana folder Eka terdapat pada folder home, di mana folder home terdapat pada root. Bapak enter sayang. Nah, tengok, tercopy. Tercopy sayang. Apa yang tercopy Pak? Yang tercopy ya Cinta OHS. Kan gitu. Pak, ajarilah kami Pak cara menampilkannya Pak. Ya nggak masalah sayang. Di folder anak Bapak tadi ngopi di mana? Di ogel kan? Apa yang di-copy? Cinta.ohs kan? Anak Bapak mau nampilkan kan? Mau nengok kan di ogel betul apa kan? Ya udah ketik aja ls.
Di mana mau ditampilkan? Di OGEL. OGEL terdapat pada folder apa? Eka. Eka terdapat dalam folder apa? Home. Home terdapat di mana? Di root. Masukkan rootnya dulu, Pak. Masukkan home, baru masukkan nak siap home, masukkan dia apa nak? Eka. Setelah itu di mana mau ditampilkan? Di OGEL. Karena kan filenya anak Bapak copy di OGEL tuh. Anak Bapak mau nampilkan udah masuk belum filenya kan? Itu dia perintahnya nak. LS tampilkanlah spasi dalam root, dalam folder home, di dalam folder Eka, di dalam folder OGEL. Kalau Bapak enter sayang, keluar tuh Pak. Cinta OHS. Apa nakku? Cinta OHS. Ini menunjukkan bahwasannya cinta OHS sudah terdapat di dalam folder OGEL. Nah, tadi kan anak Bapak copy tuh. Jangan macam-macam loh nak. Cukup satu macam saja, ya kan? Cukup satu macam saja. Itu dia masuk Bapak loh. Udah tercopy ya nak? Pak, hapus kenapa sih Pak? Apa yang mau dihapus lagi sayang? Cinta OHS. Kenapa dihapus nak? Udah nggak butuh lagi loh Pak. Kita hapus, nggak masalah. Kita hapus. Nah, menghapusnya juga bukan pakai del. Kalau del itu perintahnya adalah perintah di Windows. Kalau perintah di Linux Pak, menghapus file, kita gunakan RM. RM ini berasal dari bahasa Inggris, artinya remove. Remove. Nah, remove tulisannya. Remove. Nah, gitu loh. Jangan macam-macam. Jadi bagaimana Pak? Spasi. Apa yang mau dihapus Pak filenya? Cinta.ohs. Di folder apa sayang? Eka kan? OGEL Pak. OGEL di folder apa? Eka Pak. Eka di folder apa berada? Di folder home. Home berada di folder mana? Di root. Masukkan rootnya nak. Root. Home. Eka. OGEL. Ketikkan Pak, apa nama file yang mau dihapus? Cinta.ohs. Ini dia saya. Inilah perintah sayang untuk menghapus file cinta OHS yang terdapat dalam folder OGEL. OGEL terdapat dalam folder Eka. Eka terdapat dalam folder home. Nah, inilah dia Pak caranya. Kita enter sayang, kita buktikan. No problemo sama Bapak, no problemo. Tengok. Dah, mainkan lagi Pak. LS, spasi. Root, home, Eka, OGEL. Gitu kan? Enter Pak. Nggak ada Pak. Pak, kok bisa nggak ada Pak? Tapi tadi diminta dihapus sayang. Ya kan? Kan udah kita hapus pakai RM. Maka terhapuslah dia anakku. Paham anak Bapak kan? Paham kan? Itu. Hati-hati loh, jangan nggak paham. Karena paham itulah kunci kesuksesan kita. Pak, kalau sedikit paham Pak, nggak apa-apa. Kunci kesuksesan. Pak, kalau nggak paham-paham, ini. Kalau nggak paham-paham, ini kena tokok lah sama Bapak kalian. Ya kan? Gitu loh. Tengok tangan Bapak udah goyang-goyang nih. Cincin dukun Bapak sudah mulai goyang-goyang. Itu menunjukkan bahwasannya ilmu perdukunan Bapak sudah mulai masuk. Jangan lupa subscribe loh. Nanti sakit-sakitan kalian. Baik, kita lanjutkan kembali. Pak, apa? Baik lagi lah Pak ke root Pak. Boleh, CD. Enter. Kan udah ke root kita. Udah kan ke root kan? Udah ke root tuh nak. Pak, tampilkanlah Pak. Bapak LS spasi root. Enter. Nah, udah kan root. Pak, kalau buat folder kayak mana Pak di Linux Pak? Baik, kita buat folder kenapa Baik? Membuat folder saya di Linux menggunakan mkdir. Kalau dia di Windows kita gunakan md. Kalau di Linux Pak perintahnya mkdir. Mkdir spasi foldernya Pak. Apalah arti hidup kita ini sayang. Kalau kita punya harta banyak, wajah ganteng, tapi nggak ada yayang. Jadi Bapak memang harus kita memiliki yayang. Jadi makanya Bapak kalau setiap buat folder nggak bisa lari. Nama foldernya adalah yayang. Berarti kita buat mkdir spasi yayang. Supaya tercipta sebuah folder namanya berapa nak? Ya, yayang. Di mana nak yayang itu nak? Di root. Bisa dipahami ya? Enter ya nak? Coba tengok Pak. Kita tampilkan lagi. ls spasi root. Kita mau nengok sudah tercipta nggak folder Pak dengan nama yayang? Coba anak Bapak perhatikan foldernya namanya yayang. Bisa nggak? Coba anak Bapak tengok.
Ya, kita ulang lagi nak. M Kadir. Mana nih Pak? Spasi Ruth Yayang. Enter. LS Slut. Ada nggak Yayang nih Pak? Ada kan Yayang kan? Kenapa tadi Bapak naku nggak keluar Yayangnya? Bapak sengaja. Kenapa Pak sengaja? Coba Bapak tengok kalau kita buat Pak semisalnya mana tadi dia sayang, mana dia nih. M Kadir spasi Yayang nggak pakai root, maka Pak di root nggak tercipta dia Pak nih, nggak tercipta Pak. Karena dia nggak tahu Pak M Kadir spasi Yayang mau dibuat di mana Yayang itu folder Yayang. Nggak kita kasih tahu. Nah sekarang Pak Bapak ganti M Kadir spasi root Yayang. Coba Bapak LS keluar Pak foldernya namanya ya Yayang. Jadi Pak, sekarang Pak folder Yayang sudah ada di root. Bisa dipahami nak ya. Jadi membuat folder Pak namanya Yayang. Pak, menghapus folder bagaimana Pak? Di Windows, nah, menghapus folder namanya adalah apa sayang? RD. RD spasi Yayang. Itu kalau di dia folder Yayangnya Pak nggak di root, tapi kalau pakai di root di Linux dia pakai root ya. Menghapusnya kalau di Windows RD, kalau di Linux Pak, dia menghapusnya remove directory. rmdir, hapuslah spasi Yayang. Yayang di mana posisi Yayang nak? Di root / Yayang. Ini nak tengok, ini kita menghapus folder ya Yayang. Bisa dipahami ya? rmdir spasi / Yayang. Ini menghapus nak folder Yayang yang terdapat di dalam root. Kita enter saja. Nah, kita tes. LS garis miring enter. Kita tengok Pak, apakah Yayang masih ada? Tidak ada ya? Nah, itu dia Pak, sudah tidak ada. Baik ya anakku ya. Itulah sayang dia perintah-perintah anakku di dalam Linux ya. Pak, satu lagi Pak. Boleh, apa itu Pak? Apa? Ada satu perintah Pak di dalam Linux Pak namanya PWD. Nah, PWD itu sayang manfaatnya adalah untuk menampilkan di folder apa kita berada. Artinya posisi kursor kita aktif di folder apa. Sudah pasti kalau kita PWD kan ini sayang, ini pasti Pak kita ditampilkannya di posisi root di utama ya. Jadi coba tengok nak PWD, kita enter akan di root /root. Berarti anak Bapak berada pada /root ya. Pokoknya di mana anak Bapak berapa di foldernya, dikasih tahunya di situ. Oke sayang, itulah nakku materi kita nakku perintah-perintah nak dia line text yang kita kerjakan di dalam sistem operasi Linux. Nanti kalau ada pertanyaan lagi nak Bapak silahkan Bapak akan terangkan lagi ya supaya anak Bapak menjadi seorang pakar yang bisa menggunakan perintah-perintah di Windows, di Linux ya nak. Nanti kita akan bahas lagi Pak perintah-perintah di Android. Jadi supaya anak Bapak tuh Android tuh anak Bapak tahu dia perintah teksnya. Karena nanti kebanyakan nanti kita di dalam jaringan Pak atau dalam pemrograman kita bermain dengan perintah CLI ya. Baik sayang, jangan lupa subscribe, share dan like. Terbalik Bapak tuh. Like, udahlah terbalik nggak apa-apa lah nak, asal jangan kita nggak terbalik. Pokoknya jangan lupa nak, jangan lupa di subscribe dan di like ya. Baik nakku, terima kasih. Kalau tadi anak Bapak nggak subscribe, Bapak akan nangis karena tangisan Bapak akan memecahkan batu karang di tengah laut dan di pinggir lautan. Baik nakku, kita tetap di sini. Sampai di sini dulu Pak pertemuan kita. Bapak ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang kita berikan hari ini, yang kita buat hari ini adalah bermanfaat bagi Bapak dan juga bermanfaat bagi anak-anak Bapak semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!